Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pembelajaran Al-Quran Hadis. Untuk itu, perkenalan dulu. Nama saya Iftahul Farokhil Anam, sarjana pendidikan Islam dengan tempat tanggal lahir Grobogan 7 September 1985, tempat ngajar MA Al-Mubarak Ngaringan dengan kelas PPG Al-Quran Hadis 2. Marilah kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian Al-Quran dan Wahyu. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran diantaranya yaitu berperilaku luhur, karena Al-Quran berisikan tentang tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan. Kemudian yang kedua, akan selalu beribadah, karena Al-Quran berisikan tentang tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yaitu sholat, puasa, zakat, dan haji. Kemudian yang ketiga, dapat bergaul dengan sesama dengan baik, karena Al-Quran berisikan tentang tuntunan yang berkaitan amal perbuatan manusia dalam masyarakat. Kemudian pengertian wahyu. Secara bahasa, wahyu berasal dari kata Arab, dari bahasa Arab al-wahyu, yang memiliki arti memberikan isyarat atau pemberitahuan dengan cepat dan tersembunyi. Dr. Muhammad Ali Hasan, wahyu adalah masdar yang bermakna isyarat yang cepat dan tersembunyi. Kemudian pengertian wahyu secara istilah syar'i. Sementara pengertian wahyu secara istilah syar'i yang dikemukakan para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Az-Zuhri. Wahyu adalah apa yang diwahyukan kepada para nabi, kemudian Allah teguhkan wahyu itu di dalam hatinya. Al-wahyu mayuhillahu ila nabiyyin minal anbiya'i fayusbituhu bi qalbi. Kemudian mana al-Qur'an, kalam Allah. Wahyu itu adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada para nabinya. Kemudian kita lanjutkan pengertian wahyu dalam Al-Quran. Yang pertama adalah pengertian wahyu secara bahasa di dalam Al-Quran. Yang pertama, wahyu bermakna ilham kepada manusia. Allah Ta'ala berfirman, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Dan kami ilhamkan kepada Nabi Ibu Musa, kepada Ibu Musa, susuilah dia. Terjemahan tekstual al-auhayna dalam ayat tersebut adalah kami mewahyukan. Namun mewahyukan yang dimaksud bukan mewahyukan seperti Allah mewahyukan kepada para nabi, namun mewahyukan di sini mengandung pengertian mengilhamkan kepada manusia, yang mana dalam ayat tersebut Allah ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusui anaknya. Kemudian yang kedua, wahyu bermakna naluri yang diberikan kepada hewan. Allah Ta'ala berfirman, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhan mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Quran Surat An-Nahl ayat 68. Makna mewahyukan di sini adalah ilham dari Allah berupa naluri dan insting yang diberikan kepada hewan. Dalam ayat tersebut Allah memberikan naluri atau insting kepada lebah untuk membuat sarang di bukit, pohon kayu, dan tempat yang dibikin manusia. Yang ketiga, wahyu bermakna memberi isyarat yang cepat. Allah Ta'ala berfirman, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Quran Surat Maryam ayat 11. Ayat tersebut bercerita tentang Nabi Zakaria yang sedang berpuasa dari berbicara selama 3 hari 3 malam, sehingga ketika harus menyampaikan pesan kepada kaumnya untuk bertasbih di waktu pagi dan petang, ia melakukannya dengan memberi isyarat. Kemudian yang keempat, wahyu bermakna bisikan setan. Allah Ta'ala berfirman,
wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya syaitan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Quran Surat Al-An'am ayat 121. Yang kelima adalah wahyu bermakna perintah Allah pada malaikat. Allah Ta'ala berfirman, "Id yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fatabbitul ladzina amanu." Ingatlah ketika Tuhan mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkan pendirian orang-orang yang telah beriman. Quran Surat Al-Anfal ayat 12. Kemudian cara turunnya wahyu. Yang pertama, wahyu Allah kepada malaikat. Allah berfirman, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian yang kedua, wahyu Allah kepada para rasul. Allah berfirman, "Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu, atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana." Quran Surat Asy-Syura ayat 51. Kemudian ringkasan dari pelajaran yang dapat kita ambil, yang kita jelaskan di awal tadi, di antaranya pertama adalah pengertian wahyu secara bahasa, yaitu pemberitahuan secara cepat, pemberitahuan yang cepat dan tersembunyi. Kemudian pengertian wahyu secara istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada para nabinya, yang kemudian ada 5 makna penggunaan kata wahyu secara bahasa dalam Al-Quran, yaitu ilham kepada manusia, pemberian naluri kepada para hewan, isyarat, bisikan setan, perintah kepada malaikat. Ketika Allah hendak memberikan wahyu kepada para malaikat, maka Allah berbicara langsung kepada mereka. Ketika Allah hendak memberikan wahyu kepada para nabi dan rasul, maka Allah turunkan wahyu secara langsung, baik melalui mimpi atau mengajak berbicara di balik hijab. Kemudian yang kedua, Allah turunkan melalui perantara, yakni Allah sampaikan kepada para malaikat, lalu malaikat itu datang langsung kepada nabi dan menyampaikan wahyu atau menjelma menjadi seorang lelaki, lalu menyampaikan wahyu itu kepada nabi. Alhamdulillah, itu tadi uraian singkat materi. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah, manfaat, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.